Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 12, mari kita buka buku paketnya yuk. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya ya. Untuk buku paket kelas 12, buka di halaman 5. Ibu akan menjelaskan beberapa bagian materi yang Ibu rasa perlu dijelaskan ya. Di halaman 5, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Substansinya, nilai Pancasila memiliki nilai dasar, instrumental, dan praksis. Kalau nilai dasar itu merupakan nilai dasarnya Pancasila, yaitu nilai yang terdiri dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Sebagaimana kalian ketahui, nilai Pancasila sila ke-1 sampai ke-5 itu terdiri atas nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Selanjutnya, nah itu dia nilai dasar, yaitu nilai dari sila ke-1 sampai sila ke-5 ya. Selanjutnya nilai instrumental. Kalau instrumental itu adalah nilai penjabaran dari nilai dasar, biasanya berkaitan dengan perwujudan nilai konstitusional. Sebagaimana kita ketahui, kalau konstitusional itu berhubungan dengan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Nilai instrumentalnya terdiri atas, buka halaman 9 ya. Di halaman 9 sampai halaman 13 nanti di situ ada. Di halaman 9 kita lihat ada hak atas kewarganegaraan. Kalau kewarganegaraan ada di pasal 26 ayat 1 dan 2, kemudian kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ada di pasal 27, hak pekerjaan dan kehidupan yang layak ada di 27 ayat 2, kemudian hak dan kewajiban bela negara 27 ayat 3, berserikat berkumpul di 28, kemerdekaan memeluk agama di pasal 29 ayat 1 dan 2, yang G pertahanan dan keamanan itu ada di pasal 30 ayat 1 dan 2, hak untuk mendapat pendidikan ada di pasal 31, kebudayaan nasional ada di pasal 32 ayat 1 dan 2, perekonomian nasional ada di pasal 33, di mana asasnya terdiri atas asas ke-1 sampai ke-5. Selanjutnya yang terakhir ada kesejahteraan sosial, sebagaimana diatur pada pasal 34, yang terdiri atas 4 ayat 1 sampai 4. Silakan kamu baca, nanti tanyakan yang tidak dipahami ya. Selanjutnya kita buka halaman 15-nya. Di halaman 15 ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila. Tadi kita sudah bahas tentang nilai dasar, kemudian nilai instrumental itu berhubungan dengan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya ada nilai praksis. Kalau nilai praksis itu adalah realisasi dari ketiga nilai tersebut. Di antaranya nilai dasar, misalnya kita bahas adalah sila ke-1-nya tentang ketuhanan. Selanjutnya instrumentalnya, penjabarannya dari nilai ketuhanan itu adalah ada di pasal 29 contohnya. Kemudian nilai praksisnya, bagaimana realisasi kita dalam kehidupan. Realisasinya bisa diwujudkan dengan melaksanakan ibadah, pokoknya yang berhubungan dengan keagamaan atau ketuhanan. Nah itu dia ketiga nilainya. Jika memang ada yang belum dipahami, silakan tanyakannya, boleh di sini ditanyakan atau via WhatsApp langsung. Kemudian di halaman 17 kita bahas ada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penyebab terjadinya ada 2 penyebab, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau internal berarti faktor yang berasal dari dalam, kemudian kalau eksternal berarti faktornya berasal dari luar. Kita bahas dari internal yuk. Di internal itu faktornya disebabkan oleh beberapa, yaitu adanya sikap egois, berarti kita lebih mementingkan diri sendiri, sehingga kalau kita egois bisa terjadi pelanggaran HAM yang maunya menang sendiri dan lain sebagainya gitu ya. Selanjutnya yang kedua adalah rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Di mana rendah kesadarannya? Karena kita harus menyadari kalau kita itu bangsa yang majemuk, yaitu bangsa yang berbeda suku, agama, budaya, dan lain-lain. Maka kita harus menyadari hal itu agar kita bisa saling menghargai hak dan kewajiban setiap manusia.
Yang berikutnya ada sikap tidak toleransi. Kalau penyebab dari utama terjadinya pelanggaran karena tidak toleransi ya. Jadi bisa terjadi pelanggaran jika orang tidak memiliki toleransi. Selanjutnya ada penyalahgunaan kekuasaan. Jangan mentang-mentang punya kekuasaan, jadi mau semaunya aja, itu bisa terjadi pelanggaran HAM. Ketidaktegasan aparat penegak hukum dan penyalahgunaan teknologi. Nah, itu dia kasus penyebab faktor yang berasal dari internal. Kasus pelanggaran hak warga negara ada beberapa kasusnya. Tadi ada pasal yang disampaikan, lihat, kamu silakan baca sampai halaman 19. Kemudian kasus pengingkaran kewajiban. Dari hak dan kewajiban ada beberapa pengertian. Kalau hak kita sudah bahas ya dari kelas 10, 11, kemudian ditemukan lagi di kelas 12 ini. Hak memiliki arti, begitu juga dengan kewajiban. Silakan kalian pahami itu semua. Berikutnya ada di halaman 24. Penanganan pelanggaran hak dan kewajiban. Upayanya, berikut upayanya adalah ada di halaman 24 sampai 25. Supremasi hukum, yang B mengoptimalkan peran lembaga tentang perlindungan hak dan kewajiban dan lain sebagainya, baca di sana ya. Kemudian yang paling penting adalah membangun partisipasi masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Pelanggaran hak dan kewajiban pastinya ya. Seperti itu yang materi akan Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan jangan lupa tanyakan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.